Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, barakallahu fikum, bapak-bapak yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang kami sayangi, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada umur dan pada setiap pekerjaan kita dalam kehidupan yang sesaat ini. Setiap kita tinggal di rumah. Jarang di antara kita dan masyarakat kita yang hanya tinggal di jalanan membuat tenda, tidak ada, boleh didata. Beda dengan kondisi-kondisi orang-orang yang memang hidupnya di jalanan, orang-orang yang hidupnya tidak memiliki rumah. La ilaha illallah. Untuk itu perlu kita memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita etika dan adab-adab di rumah. Keluar masuk rumah. Di antara adab yang berkaitan dengan rumah, dan kami mulai dengan adab keluar rumah. Pertama, salat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Dulu orang-orang tua kita, menjelang mereka bepergian, itu lama sekali mereka merenung dulu. Mereka membaca zikir, bahkan jampi-jampian, berdoa agar mereka selamat. Duduk termenung berzikir. Entah apa yang dibaca, ada yang memang dari ayat-ayat Al-Quran, tapi ada juga yang dari mantra-mantra nenek moyang. Ternyata jauh hari Rasulullah SAW telah mengajarkan kita, idza kharajta min manzilika fasalli rak'atain. Jika engkau keluar dari rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. Allahu Akbar. Dan inilah di antara sunnah yang hari ini hilang dan hampir-hampir tidak dikenal lagi. Salat sunnah 2 rakaat baru keluar dari rumah kita. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan, tamna'anika makhrajas su. Niscaya 2 rakaat tersebut
akan melindungimu dari keburukan-keburukan yang ada di luar. Allahu Akbar. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan Rasul juga sebenarnya menyebutkan sambungan sabda beliau ini, wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'atain tamna'anika madkhalas. Apabila masuk rumah maka salat juga 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat itu akan melindungimu dari keburukan-keburukan yang ada di dalamnya. Keluar rumah salat 2 rakaat, masuk rumah salat 2 rakaat. Allahu Akbar. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan ada dalam kitab Sahihul Jami'. Adat yang pertama. Maka mungkin kita kadang-kadang sambil menunggu kendaraan datang bepergian keluar kota, luar daerah, kesempatkanlah untuk salat dulu 2 rakaat. Sehingga dengan salat 2 rakaat tadi Allah lindungi diri kita dalam perjalanan kita. Nah, ini adab keluar rumah yang pertama. Yang kedua, berzikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang tua dulu, cobalah tanya kepada generasi-generasi tua, dipastikan sepanjang yang khatib jumpai mereka punya mantra khusus ketika mereka bepergian. Sungguh sangat aneh kalau kita anak-anak muda dan keturunan-keturunan mereka hari ini tidak punya doa untuk kita baca menjelang bepergian itu. Fa inna khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi mengajarkan kita doa? Keluar rumah itu bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah. Dengan dibaca doa ini, fayuqalu lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikatakan kepadanya, hasbuka qad hudita wa kufita wa wukita. Allahu akbar. Lihatlah, akan dikatakan kepadanya, cukuplah itu bagimu. Engkau telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan. Allahu akbar. Serta wa wukita, mendapatkan perlindungan. Berarti kita tidak perlu minta perlindungan kepada yang lain. Allahu akbar. Fatatanaha lahu syayatin. Syaitan lari dari orang yang membaca doa tersebut. Lalu ada syaitan lain yang berkata, fayaqulu lahu syaitanun akhar. Berkata syaitan yang lain, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiyah. Kata dia, bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu seseorang yang sudah mendapat petunjuk, yang sudah diberikan kecukupan dan sudah diberikan perlindungan. Allahu akbar. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi serta rawi yang lainnya. Ini yang harus kita baca dan tidak boleh kita lupakan. Allahu akbar. Rasul jamin itu. Keluar dari rumah, betapa banyak gangguan-gangguan yang ada di jalan. Dengan ini kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, perlu kita ajarkan ke masyarakat kita, ke anak-anak kita, ke orang-orang tua kita. Sepanjang yang khatib temui, jumpai di masyarakat kita, generasi-generasi tua itu, la ilaha illallah. Di antara mereka doanya keluar rumah itu mengandung kesyirikan. Khatib sebut contohnya, dan khatib ingin kita bersama-sama mengajarkan generasi tua kita. Di antara doa mereka, satu hari
rasaku baik. Berarti satu hari rasa dia baik. 2 hari rasaku datang. 1 hari rasaku baik, 2 hari gorakku datang. Gorik daripada Allah, gorak daripada Muhammad. Allah serta Muhammad menjaga aku. Berarti di sini ada Allah dan Muhammad yang menjaga. Maka di sini ada unsur kesyirikan. La ilaha illallah. Yang menjaga kita hanya Allah. Nabi Muhammad hanya memberikan petunjuk kepada kita. Hidayatul irsyad, hidayatul bayan, memberikan petunjuk pada kita. Adapun hidayatul taufiq, Allah juga yang menetapkan. Maka ketika ada keyakinan bahwa Muhammad memelihara kita, maka di sini ada unsur kesirikan di dalam hati orang yang membaca dan meyakini la ilaha illallah. Dan kebanyakan memandang bahwa Muhammad ini adalah Nur Muhammad. Maka di sini lebih jauh lagi. Coba lihat doa yang diajarkan Nabi tadi. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri kepada Allah. Disinilah seorang hamba penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang perlu kita jiwai. Kalau sudah dengan nama Allah, Allahu Akbar, kepada siapa lagi kita berharap selain kepada Allah? Nama siapa lagi yang lebih indah daripada nama Allah? Maka bismillah di sini adalah dengan menyebut nama Allah, memohon keberkahan, memohon pertolongan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tengoklah kalau dikala pagi Rasul mengajarkan kita doa, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. Dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, tidak ada yang memberi mudarat di langit dan di bumi. Dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, maka hilanglah semua keyakinan kesialan, sial. Hilanglah semua keyakinan. Mungkin di dalam perjalanan kita melihat ada ular yang melintas dari kanan ke kiri, sial. Atau ada burung nanti yang melintas begini dan begitu. Hilang keyakinan-keyakinan yang mengandung unsur kesyirikan ini. Ini yang perlu kita ajarkan. Atau generasi-generasi tua kita, mereka melihat tanda-tanda. Kadang dilihatnya batang hidung, kalau masih terlihat bisa selamat, kalau tak terlihat lagi hati-hati, tak usah pergi. Atau mungkin dilihatnya pula dulu macam-macam yang dilihatnya. Tangan diletakkan ke kening, dipandang tangan yang sejajar dengan urat nadi itu putus atau tidak. Dan berbagai macam cara yang dilakukannya. Kegelisahan akan datang di hati. Manakala sesuatu yang tidak ada kaitan sebenarnya ada di hadapan mereka, datang kegelisahan mereka. La ilaha illallah. Untuk itu doa ini, kalaulah kita mau mendakwahkannya, dan sejatinya dakwah itu tidak mesti di atas mimbar sebagaimana yang sudah kita maklum. Cukup kita ajarkan. Mungkin kita sampaikan, Pak Cik, saya dapat doa Pak Cik. Saya dapat doa Pak Cik. Doa ini kalau dibaca, tengok, hasbuk, cukup untuk doa itu. Qad hudita, kamu sudah mendapat petunjuk. Wa kufita, sudah dicukupi. Allahu Akbar. Wa wuqita, dan yang lebih dahsyat mungkin di dalam pikiran kita, padahal sebenarnya sebelumnya sudah dahsyat juga. Di kata wa wuqita ini, kamu dilindungi atau dipelihara. Allahu Akbar. Kalau hidup kita sudah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri kepada Allah. Kenapa kita berserah diri kepada Allah? Wala haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah. Nak kemana lagi kita? Semua yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka melangkahnya orang beriman dari rumahnya adalah melangkah penuh dengan optimisme, melangkah dengan penuh keyakinan pertolongan Allah
bersama dirinya. Itu adab keluar rumah yang kedua. Adab keluar rumah yang ketiga, begitu kita sudah sampai di luar rumah, maka disunahkan mengangkat pandangan ke langit ketika membaca zikir. Ya. Doa keluar rumah, ya. Begitu sudah keluar kita baca doa keluar rumah. Dulu Ummu Salamah meriwayatkan radhiyallahu taala anha, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah kecuali mengangkat pandangan beliau ke atas, dan beliau pun mengucapkan, Allahumma a'udzubika an adilla au udalla. Ini penting lagi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan disesatkan. Kadang mungkin ada yang menyesatkan kita. Berbagai macam mungkin makna adilla au udalla ini. Disesatkan, mungkin sesatkan keyakinan kita, sesatkan akidah kita, disesatkan pemikiran kita sehingga kita tersesat atau disesatkan, atau mungkin juga disesatkan oleh Google Maps atau macam-macam. Allahu Akbar. Ternyata fenomena yang ada hari ini sudah ada solusi diberikan Nabi 14 abad yang silam. Au azilla au uzalla, tergelincir atau digelincirkan. Mungkin ban motor kita atau rem kita ditanggalkan orang, atau macam-macam, kita tergelincir atau digelincirkan orang, terjatuh kita. Au azlima, atau kita yang berbuat zalim. Au uzlama, atau kita dizalimi. Allahu Akbar. Au ajhala au yujhala alayya, atau saya berbuat jahil, atau saya dijahili orang. Allahu Akbar. Ini doa luar biasa. Bagaimana Islam mengajarkan kita, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita. Allahu Akbar. Inilah 3 adab keluar rumah yang diajarkan oleh para ulama dan Nabi kepada kita. Hendaklah 3 adab ini kita ingat-ingat untuk bisa kita amalkan, sehingga dengan demikian kita mendapatkan betapa luar biasa bimbingan Allah dan Rasulnya buat kita, dan untuk mendapatkan keyakinan bahwa perjalanan kita bersama pertolongan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah ayyuhal hadirun. Bertakwalah kepada Allah, wahai kawan-kawan dan handai taulan. Semoga kita dalam hidup yang sesaat ini banyak mengambil bekal takwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal sebagaimana yang Allah sebutkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwalah yang menyelamatkan kita. Karena ketakwaan itu adalah berlaku taat kepada Allah, mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takwa ini bukan hanya di akhirat saja kita diselamatkan dengan izin Allah, tapi di dunia ini kita selamat. Coba saja lihat, kita baca doa ini. Ada orang-orang yang sesat, berarti ada orang-orang yang disesatkan. La ilaha illallah. Inilah zaman di mana begitu keluar rumah, fitnah akan datang. Dan Nabi sudah pernah menyebutkan akan datang di akhir zaman di mana ada orang-orang yang sesat, dan pula mereka menyesatkan orang dengan kata-kata mereka, dengan tulisan mereka, dengan perbuatan mereka. Inilah zaman yang disebut dengan fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Anak-anak kita, Allahumma musta'an, di mana mereka bisa tersesat, bahkan juga mereka bisa disesatkan. Ini yang perlu kita ingat. Maka keluar dari rumah kita minta doa ini.
Orang kalau sudah betul-betul meminta dia, berdoa dia dengan suatu doa, di situ hatinya, otomatis dia akan mengambil sebab untuk bisa mencapai doanya dan menghindari sebab-sebab yang akan terhindar dari dia dari pengkabulan doa. La ilaha illallah. Kesesatan di zaman ini bahaya sekali. Dan sesat itu tidak jauh-jauh dari kita, Pak. Kadang kita membayangkan sesat itu jauh kali dari kita. Tidak. Sesat itu dekat. Orang mungkin di waktu anak-anaknya masih rajin mengaji, rajin belajar ilmu agama, waktu SMP, waktu dia remaja, mulai disesatkan oleh handphone, mulai disesatkan oleh media, sehingga tidak mau menghafal Quran, tidak mau belajar agama lagi, sibuk bermain dengan permainan yang Allah tidak ridho padanya. Anak kita disesatkan. La ilaha illallah. Oleh sebab itu, mengajarkan anak tentang doa ini bukan hanya sekedar mengajarkan, melafazkan dan mengucapkannya, tapi juga mengajarkan kandungan doa ini sejak kecil pada mereka. Nah, ini doa agar kita tidak tersesat. Ini doa agar kita tidak disesatkan orang, tidak tergelincir, tidak digelincirkan orang, tidak menzolimi atau dizolimi orang, tidak berbuat jahil atau dijahili orang. Uraikanlah padanya zaman ini, zaman di mana orang-orang banyak yang jahil, banyak yang menjahili orang, banyak kezoliman, banyak kesesatan. Hati-hati kemanapun dirimu berjalan. Nah, kalau kita tidak ingatkan la ilaha illallah, anak kita bisa tersesat dari jalan yang benar. Semoga yang setetes jadi lautan sangat bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan dan beriktibar bagi semua kita yang mendengarkan.